apa? Tetapi mengingatkan kalian bahwa apa? Kita cuma hidup sekali di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita semua umat manusia di muka bumi ini disayang oleh Tuhan. Seperti kalian sudah diberikan akal pikiran dan masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk memakai akal pikiran, mencari kebenaran. Begitu baiknya kita hidup di dunia ini. Tetapi ketika sang pemilik dunia ini kita tidak tahu siapa dia, maka apakah kita dicuekin nanti? Jelas dicuekin. Begitu loh. Maka tidak perlu tempatkan Yesus, tidak perlu menjadi Islam, tidak perlu menjadi Hindu, Buddha atau apa. Tempatkan Yesus pada tempatnya dalam esensi yang namanya Tuhan. Tuhan sang pencipta alam semesta yang memiliki gelar agung yang namanya Maha. Ketika Maha itu sampai kapanpun tidak akan pernah yang namanya terbalik. Tidak ada yang namanya berlawanan. Maka ketika dia Maha besar, tidak mungkin dia kecil, apalagi merendahkan diri, mengosongkan diri. Bahasa apa ini untuk Tuhan? Pakai akal. Kita sebagai manusia disuruh makan kayu yang lapuk, bisa atau tidak? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Cuman kan jawabannya, ngapain kalau ada nasi? Begitupun Tuhan. Tuhan mampu turun ke bumi, bisa. Pertanyaannya, ngapain? Dan banyak alasan. Ketika saya turun ke bumi, maka hancurlah bumi. Karena apa? Di mata Allah Subhanahu wa taala, bumi itu bagaikan debu, bahkan lebih kecil. Bahkan lebih kecil dari debu. Maka kita pahami Tuhan yang Maha ini. Jangan sepelekan, jangan sembarangan. Ini Pak Syarifah berkhotbah atau mau ngapain Pak Niapin? Oh berkhotbah Pak, berkhotbah. Saya ceramah Pak. Gak masuk Bang, gak masuk. Gak cocok. Yip. Kenapa gak cocok? Iya, karena apa yang kau bahkan itu gak masuk. Cocok kau berkhotbah. Tidak Pak. Gini, Bapak mungkin tidak dengar. Saya seperti ini bukan untuk mengislamkan saudara-saudara Kristen, tetapi untuk memperkuat akidah keislaman saudara-saudara Islam saya. Dan insya Allah seperti kejadian 3 bulan yang lalu, beliau mengikuti saya selama bulan puasa 2 bulan berturut-turut. Ada yang mengikuti saya, namanya Pak siapa? Namanya Pak MSJ. Dia mengatakan apa? Dia nobar setiap menonton saya setiap malam tanpa yang ada namanya libur. Mereka, tapi Bapak tahu mereka menonton satu HP. Berapa orang yang menonton? 26 kakak Pak. Iya berarti jadi saya yakin orang-orang bodoh itu yang ngikut Bapak Abang itu. Nah inilah bahasa Bapak. Inilah bahasa Bapak. Jangan pernah. Tidak boleh Pak. Kayak tidak boleh. Neraka kau, masuk neraka. Begini Pak. Begini sebentar. Begini Pak. Ketika orang memilih pilihan, ketika mereka memakai akal pikiran untuk memilih pilihannya, jangan Bapak mengatakan bahwa dia orang-orang bodoh. Maka kita uraikan. Loh, sekarang saya tanya Pak, kita tunjukkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa Pak? 3. Lah, lantas Yesus tambah Allah Bapa tambah Roh Kudus ada berapa? 1. Ya, kan? Itu ada 3. Benar, bentar Bang. Yesus itu sendiri, Tuhan itu sendiri, dia punya perkataan nggak Bang? Balik. Kita nggak dulu, jangan Berarti pas manusia saya kan? ngomong sampean ngenak. Yesus itu keluar dari bibirnya itu sekelas sabda. Diri sendiri, perkataannya, rohnya satu. Kan gini Bang, itu namanya membatasi Tuhan. Coba bayangkan, apakah kalau memang Tuhan bisa didefinisikan, apakah Tuhan itu cuma punya roh dan perkataan? Apakah Tuhan itu nggak punya kekuatan misal? Atau apakah Tuhan itu nggak punya hal-hal lainnya lah yang selain daripada yang Anda sebutkan itu? Oke. Anda membatasi cuma jadi 3. Tuhan itu cuma terdiri dari Bapa, yaitu di dalam Bapa ada roh, kemudian ada firman. Udah itu doang. Anda membatasi Tuhan. Jadi dia harus berubah jadi manusia supaya bisa diselamatkan. Pada saat Bapak berubah menjadi manusia, di langit itu masih ada Bapak atau udah nggak ada? Ada Tuhan. Lah katanya berubah menjadi manusia, gimana sih? Itu firman-Nya Bang yang jadi Tuhan. Berarti bukan Allah Bapa yang berubah menjadi manusia. Waktu Bapak, kenapa dikatakan gini Bang, Pak Pahan. Waktu firman itu sudah menjadi manusia, Bapak masih bisa berfirman nggak?
Waktu firman sudah menjadi manusia, Bapak masih bisa berfirman nggak? Dah. Maha kuasa bang, Tuhan itu maha kuasa. Mati Mijan. Lalu yang berubah jadi manusia ini apa? Firmannya atau bukan? Jangan batasin. Bukan Yang kita, membatasi dia membatasi Bapak, makanya saya katakan tadi Bapak membatasi Tuhan dengan mengatakan bahwasanya Tuhan itu cuma punya firman dan roh. Iya. Kan Bapak yang Tuhan membatasi. itu tidak bisa Maka lagi ketika bertemu firmannya telah dengan menjadi manusia manusia, karena harusnya dosa. Bapak ini udah nggak bisa lagi berfirman. Karena Gimana kelakuan sih? satu manusia berbuat dosa, dia nggak bisa ketemu dengan manusia itu karena dia orang suci. Oke, Dia gini aku mau dia bertanya. suci, bukan orang, dia suci. Le, aku mau bertanya. Le bilang tadi Tuhan itu terdiri dari 3 ya? Iya. Apakah cuma terdiri dari 3? Tidak bisakah dia berubah jadi kulkas? Tuhan itu okelah maha kuasa. Selain Maha kuasa, bisa nggak dia jadi berubah jadi kulkas? Berubah Jangan jadi kulkas, anggap dia berubah nggak jadi mesin maha cuci, adil. bisa nggak? Aku tanya sederhana, bisa nggak berubah jadi kulkas dan mesin cuci? Ngapain buat apa dia berubah jadi mesin cuci sama Bisa kulkas? atau nggak? Aneh. Jawab aja, bisa Abang nggak ini dia agak berubah lain jadi abang kulkas? ini. Pertanyaannya nggak Nah itu pas. kau batasi kan? Nggak bisa kau jawab kan? Nah, itu. Jangan Oke. kita kulkas bikin contohnya Nih, bang. sebentar, Pak, Lobet Pak kau. Pahan.
kebenaran itu kepada apa yang kita udah percaya, Bang. Jangan kita itu maksudnya masuk ke lingkungan yang tidak semestinya kita masuk. Benar nggak? Benar. Nah, benar kan, makanya saya tuh nggak mau, Bang. Makanya saya bilang masih ada chatnya tuh, kalau nggak percaya bisa saya screenshot, ya kan. Dia bilang tuh Nggak apa-apa, gua iya aja gua karena baik bagus. Saya bilang nggak bagus loh. Kemarin sampai saya di binatang-binatang ini loh, Bang. wah. Iya. Kalau nggak saya bohong, Bang, saya coba tanya Kian Santani. Dia kemarin kalau nggak salah Nah. masuk room ini. Saya di Ya udah, Alan, gini aja, yang udah. Nah, sekarang gue bertanya kepada lu yang ateis, lu tahu benar dan salah dari mana? apa? Lu agnostik, lu kan ini nggak percaya agama, lu percaya Tuhan ada tapi lu nggak percaya agama. Lu tahu benar dan salah dari mana? Saya tahu dengan benar dan salahnya nih, Bang. Karena Gimana? ini agama itu tujuannya tuh semuanya tuh pasti ada terikatan. Nih Ya Alan, selama lu Kalau baik, kita kita ateis pasti ini kan nggak baik ada di sini terikatannya, Bang. Alan. Tapi kalau kemarin lu nyenggol Islam, gua masukin lu ke kenal pot mio lu. Enggak, saya nggak. Iya, sekarang lu tahu benar dan salah dari mana gitu loh. Enggak, saya Kami kan tahu benar dan salah itu dari Tuhan. Tuhan itu kan memberikan hukum dan juga memberikan larangan. Hukum-hukumnya kita jalani, larangannya kita jauhi. Nah, itu jadi benar dan salah. Kalau agnostik kayak lu ini yang nggak tahu agama, lu tahu benar dan salah dari mana? nggak tahu lah, Bang. Soalnya apa di ateis kan gini, Bang. Manusia itu Agnostik. adalah akal yang mempunyai akal sosial yang paling tinggi, Bang. Oh, kalau gitu manusia yang mana yang mau dibenarkan? Enggak. Akal manusia yang mana yang mau dibenarkan? Karena gini contohnya, parade pelangi di Eropa boleh. Tapi parade pelangi di negara-negara ortodok kayak misalnya Kristennya yang dominan atau Muslimnya yang dominan itu nggak boleh gitu. Akal siapa yang mau dibenarkan kalau kita bertanggal ke akal manusia? Oh, kita sendiri, pantesan Alan lu masuk ke agama kosmetik lu. Ah, pelangi lu ah. Nah gitu Alan gitu loh. Kalau misalnya akal lu pakai, nggak akan ada kesepakatan di seluruh dunia. Harus ada Tuhan yang menjadi patokan semua manusia. Ya. Dasar yang sama. Kadang-kadang kita pikir nih, Bang. Kalau gini, Bang, kalau Israel sama Palestina, Bang, udah masuk ke situ lah, Bang. Kenapa ya negara ini tetap berperang, Bang? Ya karena ada penjajah, ada yang dijajah. Posisinya Israel ketika masuk, dia tidak bisa menghabiskan orang-orang yang punya rumah di situ terlebih dahulu. Gitu. Makanya ini orang-orang makanya akan ada terus itu. Enggak disebabkan apa, Bang? Ya penyerobotan lahan lah. Simpelnya kan gitu. Lahan lu diserobot, orang yang diserobot nggak suka lah. Oh, bukan karena sengketa agama, Bang. Sengketa agama enggak, agama itu mengompori. Mengompori. Iya gitu. Supaya apa? Supaya hak-hak lu tetap terpenuhi. Nah, jadi kayak gini bagus nggak kalau agama itu mengompori supaya saling berantem tuh, Bang? Ya kalau misalnya lu mau ngikutin agama harusnya yang ngejajah mundur lah, kembali ke asalnya Polandia gitu kan, Swiss, Inggris, kembali ke sana. Makanya Tapi kan mereka nggak mau pakai agama. Ya, makanya Atau gimana orang yang menjadi korban di sini harus legowo, gitu maksud lu? Oh, jadi kayak gitu. Lalu sekarang saya kembali ke India, Bang. Oke. India tuh kan agamanya Hindu. Tahu nggak di sana kayak gimana agama umat Islam tuh, Bang? Dipersekusi. Nah, tahu kan? Terus? Itu disebabkan apa? Ya supremasi Hindu lah. Nah, disebabkan agama juga kan? Iya. Di Myanmar, Bang? Myanmar tuh apa ya? Myanmar itu Buddha ya, Buddha. Buddha. Iya. Junta ya, lagi junta sekarang ya. Ah, disebabkan apa, Bang? Itu kalau itu militer itu otoriter. Tahu tuh karena agama juga, Bang. Gini Alan, kalau lu misalnya menyalahkan agama terus agama perang gitu, yang namanya yang namanya sebuah peperangan itu terjadi karena orang-orang tidak mau beragama dengan baik, itu satu. Lalu yang kedua, seluruh infrastruktur, budaya, kultur yang ada di bumi itu datang dari agama. Orang-orang ateis dan agnostik itu numpang. Kalian numpang, baru lahir komplain. Kalian komplain. Enggak loh, Bang, kami nggak. Dan kalian tinggal di negara yang para orang-orang pejabat-pejabatnya ini beragama gitu loh. Itu lucunya agnostik sama ateis. Di sini gua bongkar-bongkar baru. Paham ya? Harusnya kalian
mau ngata-ngatain orang-orang beragama, kalian harusnya duluan ada daripada orang-orang beragama. Bikin kalian budaya dan kultur sendiri gitu loh. Bang, kalau Jangan kalian komplain ke agama, tapi produk agama kalian ambil gitu. Enggak, Bang. Gini loh Bang, bukan produk Ya. agama diambil Bang. Sebenarnya gini, kalau misalnya agama itu bisa membawa kedamaian Bang, ya kan? Berarti orang yang memiliki agama ini nggak bakalan ada istilah cari kebenaran Bang. Benar nggak? Ya enggak dong, kalau misalnya orang nggak cari kebenaran, lu dari lahir udah tahu agama yang benar mana, nggak perlu nyari lagi. Gimana konsepnya ini? Ya makanya saya bilang. Orang nyari kebenaran karena mereka itu lahir dalam keadaan polos gitu Ya, kan. makanya saya nggak mau lah Bang, nggak mau ngomong agama lah, nanti biar saya singgung agama kan. Kita ngomong. Nggak aman kalau sama gue, lu mau ngomong kemana, lu nggak gini Alan, lu sampaikan keluh kesah lu tentang agama, nanti biar gue luruskan dan gue obati. Enggak, bukan saya obati Bang. Saya gini, kita nggak Gue yang obati, lu yang sakit. ngomong agama lah Bang. Nanti orang bilang saya ini, kamu pasti si Ontela, kamu pasti si itulah. Kemarin saya tadi malam saya Enggak, lu sama gua, lu fokusnya sama gua, jangan lu lihat ke bawah. Yang bawah komen demokrasi dong. Kasih aja mereka mau ngomen apa. Saya dihajar juga Bang. Saya nanti dihajar juga. Saya nggak mau di konsep agama lah kan. Ya udah, lu maunya di mana? Ngomongnya di logika aja Bang. Ah, silakan logika. Kita bertetangga lah Bang ya. Kita bertetangga, ya kan? Kita bertetangga. Abang kan taunya, pokoknya saya ini tiap hari ribut terus kan, beribut, ya kan? Beribut kan? Abangnya, lalu abang menilai, oh ini keluarga pasti nggak baik. Tapi abang kan nggak tahu kenapa rumah tentang abang sama saya itu apa saya ributkan, benar nggak? Iya, terus mau dibawa kemana? Nah, abangnya kan harus hanya dengar aja. Makanya ibaratnya tuh gini juga Bang. Agama itu kalau memang abang mantap lah Bang. Sebenarnya ngomong abang tuh saya adalah sebagian saya suka Bang. Ada yang sebagian saya nggak suka. Karena tidak bisa semuanya saya tuh sukakan. Ya kan? Ya nggak apa-apa, nanti lu belajar sampai lu suka. Ada sebagian enak didengar lah Bang. Ada sebagian memang nggak enak didengar. Nah, kalau enaknya didengar tuh di saat abang tuh usapannya tuh adem lah kan. Adem, ya kan? Makanya kadang abang tuh ada serang-serang itu, bukan serang lah, ibarat cubit-cubit lah Bang ya. Oh, maksudnya dialog-dialog gua sebelumnya gitu. Iya kan. Oh iya, lu harus ini gua kasih tahu dulu Alan. Kalau gini Bang, kalau memang mau bawa agama Bang, kita fokusnya ke agama kita. Enggak, Alan gini, lu harus ngerti dulu gitu. Lu jangan menyimpulkan gua ngapain di sini. Lu jangan menyimpulkan gua tuh dialog. Nah, ini gua kasih tahu lu ya. Ini gua kasih tahu. Di sini gua bukan debat. Ini ya, terutama Selamat Tungtri ini, gua di sini bukan debat. Gue bukan dialog, gue ini ngehajar para penghujat Islam. Itu yang gue lakuin gitu. Jadi gue hajar-hajarin yang ngehujat Islam, gue hajarin, gue ratain. Tapi kalau misalnya yang datangnya ternyata bukan penghujat, nah gue melunak. Bahkan gue kasih ke orang lain gitu. Ngapain gue debat-debat agama? Nggak penting kan gitu. Di sini gue naik itu gara-gara gue mau ngebantai yang ngehujat Islam. Dia yang ngehujat Islam, gue hajar ini. Dari mukanya, imannya, backgroundnya, sampai hidupnya, anjir, sampai berhala-berhala yang dia sama, gue hajar semua itu. Nggak ada yang sisa nanti gitu bre. Jadi jangan lu berharap gua ini dibilang sedang musik-musik agama orang, dialog-dialog kayak enggak ada gua gitu-gitu. Gua ngehajar penghujat Islam, itu intinya. Terus ketika lu pengen ngehajarnya dengan cara lembut, gimana lu nonjok tapi pelan? Apa yang mau kerasa? Kan gitu Lan. Ya. Jadi itu yang lu harus tahu. Di sini gue bukan debat atau nyari-nyari kebenaran yang lu bilang. Nggak penting itu. Yang penting buat gue itu ngehajar penghujat Islam. Itu. Silakan. Ini kalau memang mau bawa agama itu ke kayak dulu lah Bang, misalnya Wali Songo datang di sini menebarkan ajaran, ya kan? Hindu Buddha kan nyingkil Bang, benar nggak? Iya. Nah balik lagi Alan, lu nggak denger yang gue omongin. Gue di sini bukan menyebarkan ajaran, gue di sini ngehajar penghujat Islam. Beda. Ngerti ya? Gue bukan nyebarin ajaran gue lu mau masuk Islam atau enggak juga nggak peduli gue. Di sini gue pedulinya ada yang ngehujat Islam, gue ratain. Semua dalam hidupnya gue ratain dengan argumen. Itulah. Jadi jangan samain sama Wali Songo. Wali Songo bukan debat, bukan ngehajar penghujat. Wali Songo menyebarkan dakwah, mengajarkan tentang Islam. Enak, makanya orang itu makin ke masuk Islam tuh, ya kan? Ya gua nggak peduli. Kalau lu ngomong ke gua Alan, gua nggak peduli orang mau masuk Islam atau enggak. Yang gua peduli ada penghujat, gua hajar. Kalau mau gua nggak peduli. Makanya saya pun aneh juga.
kau biar kita nggak menghujat Bang. Yang kan kita Nggak bisa. Kalau misalnya lu pengen biar orang nggak menghujat, nggak bisa. Kenapa? Karena ada orang-orang yang radikal yang memang nggak suka melihat Islam itu mayoritas di Indonesia, ingin mereka perubahan gitu. Jadi lu akan selalu melihat gua lebih ke batosai, ngebantai-bantain daripada yang seperti ini. Karena memang gua fokusnya ke sana. Jadi bagusnya di mana Bang sekarang? Ya bagusnya gini, di TikTok. Ini kalau Alan nggak suka yang seperti itu, yang rusuh-rusuh begitu, TikTok ada teknologi namanya scroll up, gitu. Jadi kalau anjing saya nggak suka konten yang ini, apa nih anjir, ribut-ribut, scroll gitu. Sampai nemu yang suka, baru diem, gitu caranya. Jadi manfaatnya kalau kita Enggak, tapi Lan Ini gua apa, aneh Lan. Bang? Lu kan orangnya nggak mau ribut nih. Puji Yesus saudaraku. Bentar. Lu kan gak mau ribut orangnya. Kenapa lu masuk ke dunia ribut kayak gini? Ke dunia Dia mencoba mendamaikan itu, tahu gua. Cuman ya kalau orang nggak nah itu kalau bukan siapa-siapa nggak akan ada dampak dari apa yang dia omongin kan gitu Lan. Nah sekarang ini Alan nanya manfaatnya apa? Ini Alan manfaatnya. Ketika gua berargumentasi ngebantai-bantain ini para penghujat Islam yang di bawah yang mendengarkan, mereka mencontoh argumen gua untuk membuat penghujat bungkam. Mereka mencontoh itu. Dan di sini tujuan gua itu lebih menyebarkan argumen gua kepada orang-orang muslim. Gini loh cara ngebantain para penghujat. Itu tujuan gua. Nangkep ya? Iya, Udah ya Lan ya. Mending lu gini, Bang, kalau sekarang gini lu gimana, cari Bang? Lumpargoy ya Lan. Kalau- Minta kalau gini linknya loh, ke Bang. Bang Jombi di bawah Lan. Enggak, Cari Bang. Lumpargoy Gini loh, Bang. lu. Kalau mau Ada menghujat- linknya di Bang Jombi itu, minta lu. Dah. Ya, Pirgi Jato, Hah. Salon. Oke, puji Yesus. Puji Yesus. Nah, Apa itu kunci Yesus? puji Yesus dan puji nama besar di surga. Oh Petrus. Petruk. Halo, puji Yesus. Waduh. Itu namanya puji Yesus itu memuji nama Bapa di surga. Iya terus Halo, saudaraku. gimana? Nah, Cek kalau masuk nggak suaranya? Kedengeran nggak sama Faigi? pergi jatuh le. Kedengeran nggak? Nah, dengar. Enggak, dia lupa Ini, bawa telinga. Oh, dengar. Oke, Telinganya oke. Di kamar mandi. walaupun telinganya. banyak-banyak perkataan yang sudah tertulis di Alkitab. Lu dengar atau suara di gua Quran, nggak, Pergi? Ya. Dengar Jadi suara gua nggak? saya dengar di situ Dia nggak banyak. denger loh. Jangan-jangan itu telinganya masih di lemari loh. Halo. Lu naik lupa bawa telinga. Halo. Iya masuk. Dengar kita nggak? Dengar kita ngomong nggak? Dengar kan? Faigi dengar gua nggak? Pergi jatuh le. Ya, gua denger gua denger Faigi ngomong. Faigi dengar gua ngomong nggak? Iya. Kalau ngomong jangan berkata pada diri kita sendiri. Kalau Waduh, nggak jelas nyambung. ngomong. Wah, ini Ya. udah Nggak nyambung ya. Sakit. Iya. Kalau ngomong kita jangan 2 menit berkata lagi pada diri Ahimoto kita nih sendiri. sakit nih dia nih. Yang begini, iya. Nah. Sian keluarga. Udah tua Model-model padahal. begini Saya mau nih yang tanya kasihan dulu nih. ini, dan saya mau tanya dulu. Boleh? Kedengeran suara gua nggak? Boleh. Dengar. Oh, alah, ya. Berarti dia dengar cuma ngomongnya memang nggak nyambung, Ikhwan. Gitu. Emang nggak Ya silakan nyambung. tanya. Ada gangguan dengan telinganya. Halo. Iya, silakan nanya. Boleh mau tanya? Boleh nanya. Enggak jadi gua revisi. Ini pendengarannya gua terganggu ini, selain nggak nyambung pendengarannya terganggu juga ini. Susah. Budak. Susah. Nah, Gak ini bakal Bang ya. bener loh. Iya, silakan. Nah, ini ya. Tapi jangan-jangan Dan saya mukanya itu dengar mulut ya. semua loh, Les. Mulut semua itu mukanya. Iya, gimana? Nggak ada mata, nggak ada telinga gitu kan, nggak ada hidung. Passwordnya Mulut apa? semua itu muka. Jangan banyak suara kalau kita ngomong dulu. Halo. Halo, password. Dengar enggak? Dengar. Password? Dengar. Ini. Saya mau tanya dulu pertama kalinya. Dan saya menanya ini bukan saya mau apa ini nanti. Jadi cari-cari masalah bukan. Tapi cari duit. Ya ini apakah benar yang saya dengar-dengar? Apakah Muhammad itu Mending cari tidak telinga bisa dulu. dia tidak bisa menulis dan membaca dia? Dan juga saya dengar-dengar Muhammad itu mempunyai iblis. Dia tinggal di gua dan dia Nah mempunyai kan iblis 3. mulai.
gua. Itu yang kutanyakan dulu pertama kalinya. Apakah diperjelaskan itu dulu? Ya dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dia nggak punya iblis. Terus Nah, udah dengar itu kan? Enggak. dengar. Dengar. Tapi itu yang kukatakan itu kalau tertulis di atau di Alkitab, yang mempunyai iblis itu adalah dia bersekutu dengan setan. Setah apa? Setah apa itu setah? Dia bersekutu dengan iblis. Kalau yang saya dengar itu ya. Yang ketiga, kalian tak Faiz punya anak berapa? Punya anak berapa? Bukan itu yang kutanyakan dulu, bukan Enggak, anak. punya anak perempuan enggak yang udah bisa diairin? Punya perempuan, punya laki-laki. Jadi yang kutanyakan dua, jangan kita bawa kita Enggak, ke situ. maksudnya perempuan yang udah bisa diairin punya enggak? Kalau ngomong kita, jangan berkata kita pada diri kita sendiri. Ini orang keluar dari mana sih ini? Dari lubang hidung dari mana ini orang? Kayaknya ini ibunya lagi hamil gede ya Imoto. Nyium aroma sambal lagi digoreng gitu kan. Bersihin, haciu, glutuk. Itu budak saha? Itu bayi siapa itu ngeglutuk? Dia tuh keluar. Faiz. Iya, Anak ini telur ini Muslim nih? enggak Kristen. Ini Ardiansah, Islam Kristen. Wah, di atas Islam. Oh iya. Aku masih mau sholat duhur dulu, More. Lanjut. Oh iya. Saya kirain. Kayak kenal Bersihin suaranya. ibunya itu nyium aroma sambal, haciu katanya, glutuk. Oh itu budak saha glutuk cenah we. More Mutu, aku boleh tanya nggak, More? Boleh. More Mutu, Iya. aku boleh nggak tanya? Kupingnya dua nih. Iya. Tambah lagi besok pas satu lah. Oke. Jadi gimana menurut More tadi pertanyaan saya? Bagus sekali. Cuma untuk saat ini belum bisa diimplementasikan seperti itu, Pak. Untuk saat ini. Oh gitu. Iya. Ya udah kalau gitu. Syukran jawabannya, More. Sama-sama. Pokoknya balik lagi itu semua tergantung kuat lemahnya baut. Itu aja. Anak lontong ada yang mau ditanyakan nggak seputar Islam? Nggak ada Oten. Malah turun. Itu banyak yang naik gitu. Tapi nggak tahu yang mana Otennya. Tuh sepi. Bentar cari dulu. Rundut Sagalana bukan ini mah. Ya. Ayo teman-teman Oten anak hasil bersin silakan naik ke atas. Yang merasa anak hasil bersin silakan naik. Ini Selamat Tung Tri juga kayaknya Islam nih. Oh, aing udud beak we di batang deui dia. Sabar ya. Carinya gini, Aimoto nandain itu Kristen apa Islam. Kalau fotonya mukanya nyebelin, nah itu pasti Oten. Beneran. Petak saya. lagi. Kenapa saya suka banyak ya Oten naik, saya suka lihat ini mukanya nyebelin nggak? Ah kalau nyebelin, udah itu pasti Oten. Saya jamin tuh 100%. Selamat Tung Tri gimana sih nggak nyebelinnya? Tahu sendiri kan? Nyebelin, ngeselin bukan apa. Ya ini kan Oten, Ustaz Ali Peto tobat sama dia.
Moderator ya, moderator Akang kalau mau nyari Oten lihat mukanya, menyebelin gak nih mukanya nih, gitu kan? Kores lawan Oten. Ustadz Alif yang tobat-tobat, lagi Oten. Ustadz Alif yang Tuhannya benar, tobat-tobat sama Kores. Apalagi Tuhan Jair 3. Nah ini ya, satu nih. Ini mukanya nyebelin lah. Bang, itu pakai muka siapa, Bang? Bang Rundut. Yudas. Nah ini nih muka-muka nyebelin kayak gini nih. Bang Rundut nggak usah open kamera, di close aja. Open lah. Ini nggak usah open kamera, kasihan lagi makan. Enak kan? Kalau muka-muka nyebelin saya mah pasti bener Aimoto, cepet loh. Cepet ya. Pokoknya yang punya Komal ya, lihat nih, ini ngebedain Muslim sama Kristen, lihat dulu fotonya. Kalau fotonya bener-bener nyebelin nih, udah itu pasti Oten. Saya jamin 1000%. Ih, parah ya. Itu ini. pasti anak hasil bersin tuh. Kian Santang. Kian Santang. Aku cuma mau minta pertanggungjawaban rum kalian ini. Kumaha eta beak paket aing mah. Gantian atuh. Aisyah teh ngomong naon belegu? Biasa sebenarnya mana teh. Berjam-jam ngikutin rum ini Kian Santang. Beak paket. Gantikan atuh. Aing beak rokok, setiap beak udud, mana beak paket aing udud nu beak sia. Belikan paket aing atuh. Rum ini rum mantap soalnya. Mantap. Iya suka. Tetap layar makanya. Make banget jika sebelum siap nipu anjing ame ditaekeun nya. Rundut sagalana, aduh. Iya, nipu pakai muka nyebelin, pengen naik anjir. Ulah gitulah. Kumaha damang sadayana. Daramang Daragon Bal. Itu Islamkan dulu siapa itu anak lorong itu. Mantap itu. Udah turun. Okay. Turun. Cuma mau bilangin itu aja. Itu Bang Rundut saudara sama host sama Akang ini dari bapak dari ibu? Dari Nabi Adam kayaknya. Oh. Aku mau naik itu mau lihat Oten yang menghujat aja. Oten yang bodoh. Kalau Oten yang bentar. Ya. Nih, lu diam dulu, muka belum beres. Diam dulu lu. Nih Bang Dimas Rodi. Dimas ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Dimas, ada yang mau disampaikan? Dengerin aja di atas Bang. Oke, siap. Makasih banyak ya Bang ya. Teman-teman, kita kan selama seminggu ini punya misi dan punya visi ya teman-teman. Aimoto, Ustadz Alif, Bang Kores gitu kan. Untuk ngebubukin Tritung. Saya kepaksa nih live-nya malam kan sampai pagi gitu kan. Malam sampai pagi. Gak apa-apa lah ya teman-teman ya. Yang penting kalian mendukung selalu ya dan semangat selalu. Tanggapan kalian mengenai room ini gimana nih? Mereka ngehujat terus dibalas sama kita, sama Bang Kores terutama ya, dihujat balik. Menurut kalian ini bagus apa enggak sih? Coba gua pengen tahu, kalau ada yang bilang gak bagus gua blokir ya. Kita tuh harus sabar, jangan dikit-dikit turunkan. Nah sekarang nih, kayak begini nih, apa coba sekarang? Iya, ngobrol sama tembok lu sono. Harus kuat mental, saya udah ngomong berkali-kali. Islam itu mayoritas guys, harus kuat mental. Masa kalah sama domba-domba? Aduh, mental kita itu harus kuat. Udah biasalah kita mendengar. Gak mendengar hujatan di sini, kalian pasti akan mendengar hujatan di room Oten. Apa bedanya? Kalau di room Oten kalian gak bisa membalas, tapi kalau di sini ada yang ngebalesin.
Coba. Udah biasa kalau yang hujat mah. Daripada mereka ngehujat di Komalnya, mending di sini kita hantam balik dengan hujatannya gitu loh. Setuju. Muter-muter nggak ada ilmu turunin, menghujat turunin. Nah nanti udah nggak ada nih Oten di sini lari ke room muslim lain. Itu ngehujat turunin, nggak ada ilmu turunin muter-muter. Nah udah habis di semua room muslim itu Oten, larilah ke room Oten. Nongkrong aja sambil hok caya nying ada ngeken. Aduh kayak nyeri hati, lapok usiata. Kalau di apa ya? Kalau di API ya, di organisasi API, terutama Kores dan teman-teman yang lain itu, ketika dia itu berani memberikan ide, dia juga harus berani mempraktekkan gitu kan. Ketika teman-teman nyuruh turunin, berarti juga harus bisa menyediakan penggantinya. Jangan sekedar turunin, nanti gantinya siapa? Kalau memang Oten nyebelin ya memang begitu. Kita pun di mata Oten juga, kita juga nyebelin gitu kan. Itu. Assalamualaikum Mbak Haji. Makanya. Saya mana? Belakang asisten Bu. Pencet nih Kang. Oh, di sini. Bunda kepijit. Pencet nih. Baji kepijit Baji. Iya. Sorry. Siap Baji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, seneng banget. Aku mau ngucapin terima kasih buat semuanya. Pokoknya seneng banget biar yang di bawah panas itu Oten hajar terus sampai mampus, itu aja. Gitu doang, ngasih duit enggak? Ini siapa yang ngomong nggak ngasih duit enggak? Siapa nih? Hah? Kores. Kiris moto. Kiris moto ini kemarin pas haji umroh. Mana kiris moto? Oh itu kiris moto. Tuh kan basa-basi. Basa-basi doang ngasih. Ada kita udah nginep di rumahnya tuh. Kita udah makan khas Solo itu kita. Boro-boro kita udah seneng ya. Ih seneng banget lihat kalian di sini bisa ngebantah para Oten, ngasih duit kagak. Siapa yang ngomong? Aku blokirin semua deh nih. Bercanda Bu Haji ya, bercanda. Oh. Ya pokoknya semuanya sehat-sehat semua. Oke. Siap Ibu. Tuh kan doanya gitu, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya ya, kasih obat kagak. Sehat-sehat ya semuanya ya, Kang Kian Santang sehat, Moto, Bang Kores, kasih obat kagak, ngedoain doang. Masih yang bandel ini Akang nih ya, Akang ya. Omelin aja Bu. Omelin aja Bu Haji. Ya, kamu takut jatuh. Bunda lagi di mana itu Bun? Ini lagi di warung, lagi ada ngejualin. Ya. Siap. Kapan ke Solo? Moto semuanya. Saya kemarin ke Solo di tempat Bang Zuma. Hari apa? Sulawesi. Sulawesi aku ikut lah. Masih bulan apa? Nanti kita kan ngumpul apa? September apa ya? Apa sih? Ya. September ya. Oke. Ya udah aku turun dulu ya Allah kepencet. Maaf. Siap, sama-sama Bu Haji. Salam buat Pak Haji. Ya. Dan keluarga sehat-sehat semua. Makasih Bunda Mila, makasih Bunda. Bukan Bunda Mila, ini namanya Bunda Dwi Ratna. Oh iya salah berarti saya. Aduh. Ini Pak siapa sih nih yang A0 berapa nih? 2. Apolak Bu Haji. Ardiansa. Oh ya Allah Bang Ardiansa yang top parkotop yang suka ngajar Oten ya. Aduh top. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah anakku, nah ganteng gimana? Semalam udah. Alhamdulillah lelah dan tampan. Aku ngabarin juga sekalian ini ke Bunda Hajah Ratna Sarumpait. MVP dan juga Ikhwan Filah yang di bawah ya. Alhamdulillah untuk pengadaan perangkat laptop itu sudah ada sekitar 16.300.000. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Masya Allah. Dan untuk hamba Allah yang tadi pagi juga semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat gitu. Res, eta saha 5 juta. Nggak mau dikasih ini namanya
katanya, hamba Allah aja katanya. Jadi ya udahlah. Ini Tahu saya Siapsa kan? absah. Siapsa. Makanya dia naik-naik terus supaya Iya. ditanya. Oh, Siapsa yang tadi toh suaranya Iya. merdu banget itu toh, ya Allah. Iya. Bang. Iya. Kores tuh tadi Kores ngomong, ih tumben Kores nggak bentak-bentak. Ternyata pas aku dengerin puasa, iya, ini ngomong apa ini? Oten ngomongnya nggak jelas, ajak jadi mualaf aja, Kores. Wah, iya. Tadi udah satu tuh kena oleng dia. Siapa anak lorongku itu? Oh iya bener sih. Oh iya bener sih gitu dia. Alhamdulillah. Oke. Itu dia tadi dengar itu sama ininya Bun, sama siapa? Sama istrinya itu. Istrinya juga di belakang. Ini ada ini gitu-gitu. Oh Allah. Bunda nanti akan ke sana. Absa, So, siapa cowok, tahu cewek, ada calon bini di sana, Bun. Di mana? Di Solo. Yang itu nggak boleh. Enggak. Yang itu nggak boleh. Nggak masuk seleksi aku itu. Oh, akang mah tinggi seleksinya. Yang penting Bun gini, akang mah jangan dicolok kempot, dikeluarin ke bawah sama kulit-kulitnya jepret gitu. Parah deh. Parah deh. Ini Pak Haji kayak gitu. Siap. Kok akang Oke. itu mah? Ya, aku turun dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Crown. Alhamdulillah duhur. Bang Crown. Bang Crown. Aku invitein aja. Crown Eagle. Naikin Oten, begitu dinaikin Oten muter-muter, turunin, gak ada ilmu. Iya. Gimana tuh? Muter-muter. Turunin, gak ada ilmu. Penghujat. Bang Rino, selamat siang. Selamat siang, Cikgu. Gak ada Cikgu. Cep lagi ya. Edis. Naik dong Oten, ayo Oten. Turunin bosen. Menghujat. Kang, tempatku ajan bentar. Di sini juga baru beres ajan. Kita tunggu Oten dulu guys. Kita tunggu Oten dulu, belum ada yang mau naik. Moremutu, aku mau tanya nih Moremutu. More. Halo. Ajan di sana ajan. Oh masih azan. Oh ya udah kalau gitu aku tanya Kang Kian Santang aja ya. Boleh. 30.000 satu pertanyaan. Yes Kak Sito. Apa nak? Enggak, sebentar. Simpel guys, kalau sama Akang mah ada gimana lagi ya tuh. Nasution.
Tap-tap layarnya udah 1,3 M anjing. Tap-tap layarnya keren kalian mah jempolnya terbuat dari apa jempol kalian guys? Dari semalam ya tap-tap layar ya. Nanti kalau misalkan jempol kalian bengkak ya guys, jempol kalian bengkak nih. Kian Santang kenapa sih jomblo? Gak ada yang mau. Kemarin padahal udah digantungin di Alfamidi, Alfamart sama Indomaret, digantungin diskon 99%. Tetap gak ada yang mau eta wewe cewek. Aduh ya Allah aing kieu-kieu teuing nalangsa. Tapi kalian udah subscribe channel YouTube Akang yang baru belum? Ayo dong kalau nonton di sini nih Akang Santang Kreator. Cuma subscribe doang tinggal 100 lagi guys. Ya. Ini nih tinggal 100 orang lagi. Ya Kang. Nih, Akang Santang Kreator ya ke YouTube sebentar guys. Ini kan satu K nih. Oh yang udah makasih banyak yang udah Bang Arjuna. Ini yang belum nih. Coba ditawarkan ke Oten laku. Kemarin udah ada, gak mau sama Oten mah Pas takut malam pertama dikangkangin langsung keluar asap hitam. Wush, bau ban kebakar anjir. Ih, najis. Nih, Akang Santang Kreator guys. Ayo digaspol nih. Ayo ke YouTube dulu. Nanti balik lagi ke sini. Ke YouTube dulu tuh Akang Santang Kreator, ayo. Yuk, biar tembusin sampai 1000 dulu guys subscribernya. Kalau udah 1000, nah ini yang logonya ganteng ya, Masya Allah, yang ganteng gitu. Sebenarnya banyak yang mau ke saya teh, cuma belum belum ngucapin aja ke sayanya saya mau gitu, belum. Banyak yang mau tapi belum ngucapin mau. Wah ini asumsi guys. Mau? Yang udah makasih ya, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan kasiron ya. Pokoknya ama baik, setia ya, ama tidak akan selingkuh guys. Udah kemarin ya, Masya Allah. Makasih ya yang udah ya. Atos Kang, Masya Allah, syukron. Bang Kian jomblo ya, kirain udah anak 3. Kayak Tuhannya umat sebelah, 3. Udah Kang, syukron teh tati, Masya Allah. Kita gantian sholatnya guys, kita gantian ya. Kang, ayo yang merasa belum subscribe channel YouTube Akang Santang Kreator, subscribe dulu guys. Tuh. Gimana Bang Adi? Mau sholat dulu. Aku udah selesai nih di sini, udah selesai sholat. Belum, saya ini ngabisin sebat dulu. Oh, belum adzan di sana. Udah adzan, cuma ngabisin sebatang dulu, mau mandi, baru sholat gitu. Oke. Ada yang tanya tuh, Kang, katanya gimana caranya biar cepet dapet jodoh tuh Kang? Silakan Kang. Caranya gimana biar cepet dapet jodoh? Ya itu harus yang dibawa tanya. Harus genit, jangan kaku kalau pacaran tuh. Kalau saya mah kaku nggak bisa, suka kehabisan kata-kata gitu. Kamu teh lagi apa? Kan saya paling nggak suka gini ya, bilang gini kalau ke cewek Bang Adi, saya paling gak suka dari dulu. Lagi apa? Udah makan belum? Udah sholat? Jangan lupa sholat ya. Paling gak suka basa-basi kayak gitu. Banyak cowok yang kayak gitu Bang Adi. Udah makan belum? Jangan lupa sholat ya. Padahal dia belum makan itu dari pagi. Ingetin ke ceweknya, jangan lupa makan. Itu jangan masih lupa sholat ya. Padahal itu basi dia belum itu. pernah sholat loh. Basi itu. Kalau aku tanyanya ke cewek itu bukan udah makan belum, lagi ngapain, nggak pernah aku kayak gitu. Aku tanyanya gini, hari ini ke bengkel nggak? Tuh 1. Yang nomor 2, udah ke WC belum? Gitu, itu nomor 2. Iya, coba praktekkan kalau nggak percaya, praktekin aja. Iya. Dan tapi itu banyak adalah loh Adi, cowok-cowok yang ke cewek itu sosokan, sayang udah makan belum? Padahal dia belum makan dari pagi. Sayang jangan lupa sholat ya, padahal dia nggak pernah sholat sekalipun. Iya loh, banyak yang kayak gitu loh. Udah sholat belum tapi dianya nggak sholat gitu ya. Iya.
Nanti ketahuannya pas udah nikah. Oh dulu suka ngingetin jangan lupa sholat. Ternyata dia nggak pernah sholat. Nah lebok tuh sih. Ya kalau aku gini Kang, teman-teman yang di bawah yang masih mencari pasangan hidup nih kan. Aku pernah berdoa begini nih kepada Allah. Ya Allah ya Rob, terserah engkau ya Allah, engkau hamba jodohkan dengan siapapun juga, saya pasrah, monggo kalau bahasa Jawanya, monggo, terserah engkau ya Allah. Nggak lama 3 bulan nikah aku. Bukan nikah, nggak lama 3 bulan dapat, bukan nikah, belum nikah maksud itu, dapat, gitu, alhamdulillah. Cukup gitu aja. Jadi kalau biasanya kita kan gini nih, mau nggak mau kan gini. Kalau ada cewek yang kita suka, kita berdoa tuh, ya Allah semoga dia menjadi jodohku, kan gitu. Aku nggak gitu. Jadi aku gini, aku deket dengan cewek siapapun juga, ya berhubung dari pengalaman, makanya doa aku berubah kan. Kalau dulu doa aku ya gitu, ya Allah semoga ini menjadi jodohku, ya Allah semoga ini menjadi jodohku. Terus aku rubah nih, berhubung kawin dulu baru nikah, iya jelas lah. Nah gitu saya berdoa begini, ya Allah terserah panjenengan, terserah apa ya nama panjenengan itu bahasa Indonesianya, ya terserah Allah lah. Iya. Kalau saya nggak gitu Pak Adi, siapa. beda. Kalau saya mah dulu ke cewek saya beda gini, saya kirim dulu duitnya, kamu cari makan tuh habisin duit 20 juta buat sekali makan. Nah kalau misalkan lu sholat nih, saya kirim masjid, lu masjid sholat dulu, gua kirim masjid. Bang Adi beneran saya. Mantap, kirim masjid. Udahlah nanti aja basa-basinya, ini udah ada hotel nih. Halo 16 Nikolai. Halo. Akang nggak ngantuk nih, yakin? Semalam ketiduran sejam ada. Masih sejam tidur. Ntar jangan-jangan kalau aku diskusi lagi enak-enaknya rungkat jediar. Aman saya mah Bang Ardi, nggak tidur 3 hari juga kuat saya mah. Waktu ke Malang ngejar kiamat, ke rumah kiamat itu, ingat nggak Bang Ardi? Oh iya ingat. Itu kan saya belum tidur itu, nyetir sampai ke Surabaya ke Malang. Itu yang nyetir itu Akang terus tuh? Iya sendiri. Loh yang lain? Tidur. Ya salam. Bang Andi tidur. Bang Aang nggak bisa gantiin emang? Oh, bisa kan? Enggak. Hah? Enggak. Wih, kok aneh. Sampai ke rumahnya kiamat itu omnya itu Bang Adi tahu kan? Sampai kencing di celana, gua gebrak, anjing lu, setan lu, ponakan lu, babi lu. Gua tantang lu. Ayo lu sini anjing kalau lu cowok. Wah, gua udah kasar di situ. Wah, ibunya langsung mewek lari ke atas. Ibunya kiamat. Hampir hancur itu etalase. Itu andai gini ya, percaya sama aku ya. Andai lo ya. Andai kan gitu ya. Andai ada masalah di rumah sekalipun kiamat gak bakal pulang itu. Percaya sama saya. Betul. Tapi seandainya Bang Ardi, Masya Allah ya, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Seandainya itu kiamat ada di rumahnya, ada posisinya waktu saya ke sana, saya sekarang udah di penjara Bang Ardi. Gitu ya? Udah di penjara sekarang Allah, saya. Luar biasa ya. Bukan kiamat yang di penjara, saya yang di penjara kayaknya. Iya. Paham. Luar biasa. Akang, Masya Allah. Selesai. Gitu langsung selesai gitu ya. Minum anggur asam itu mah. Ayo mana ini hotel ini? Ayo naik. Pada takut semua ini ketawa receh. Islam atau Kristen Bang? Bang? Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Abang Kristen apa Islam? Saya Kristen Bang. Oke, tunda dulu ya. Saya sapa dulu ya yang ini ya. Halo Bang Mike DN. Bang Mike. Maaf Bang, kepencet Bang. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Masih ingat kan nomor rekening? Aman ya nomor rekening, masih ingat ya? Oke, makasih. Ya, oke, makasih. Aman. Waalaikumsalam. Siap. Ya, tolong diturunkan saja. Ya. Ya, saya tolong ya. Udah, saya tolong.
Oke, apa temanya ini Bang Ketawa? Ya, jadi saya mau bertanya sedikit Bang tentang agama Islam, boleh nggak? Oh ya boleh silakan kalau mau tanya. Ya gimana Bang? Di dalam surat apa? Di dalam surat An-Naba ayat 33. Silakan dibuka Bang. Ya dibacakan aja surat An-Naba ayat 33. Silakan. Buka dulu ya di HP satu saya. Oh di HP? Iya, tunggu. Kan di Oh iya. pakai Gimana? Nggak ada Quran saya Bang. Oh nggak ada Quran. Oh, iya kan saya Kristen Bang, buat apa pakai Quran kan? Barangkali mau belajar gitu. Enggak ya? Apa belajar? Enggak perlu ya? Enggak. Sudah pernah pelajari tapi enggak masuk di akal Bang. Ya udah saya bukain ya Bang. Saya Oh nggak masuk di akal. Jangan-jangan nggak punya saya akal bukain lah ya, Bang. Ayat 3 kan, saya bukain. Ayat 33. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab telah tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah itu udah saya bacain Bang. Tunggu dulu Bang. Yang tadi yang saya bilang surat An-Naba. Udah itu udah saya bacain. Gimana sih minta data udah saya bacain masih ngeles. Takut dia baca surat An-Naba. Takut. Sini saya bacakan Bang. Ada dalilnya di sini. Saya bacakan. Ya dibuka dulu. An-Naba itu surat keberapa? Saya tanya. Surat di sini di dalam tunggu ya. Surat keberapa? Saya tanya. Ayo. Surat An-Naba ayat 33 intinya. Enggak, surat An-Naba surat keberapa saya tanya. Ayat 33 enggak tahu saya. Enggak, saya tanya ayat keberapa? Surat keberapa? Silakan dibuka di situ, Bang. Enggak, saya tanya Anda. Anda kan berapa? Surat keberapa? Enggak ada dikatakan di sini surat keberapa. Di sini hanya dikatakan surat An-Naba ayat 33, Bang. Silakan dibaca dan dipahami. Ya udah, saya baca Qur'annya atau bukan Qur'an yang saya baca? Sini saya baca saja, Bang. Qur'an ya? Iya. Ya Qur'annya ya. Oke, silakan Qur'annya yang dibaca. Kalau terjemahan itu bukan Qur'an ya. Oh, berarti saya harus bahasa Arab dong. Loh, Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, Bang. Kalau yang bahasa Indonesia itu bukan Quran. Tak kasih tahu nih. Kalau diterjemahkan bukan Quran dong. Loh, itu namanya terjemahan Quran, bukan Quran. Terjemahan Quran itu sebutannya. Bagaimana kita bisa memahami, Bang, kalau misalnya Loh, Anda bahas Quran atau Anda bahas pemahaman? Terus kita harus Anda membahas Quran, gini. Anda membahas Quran atau membahas pemahaman? Saya tanya. Bukan pemahaman, ini dari Loh lah iya, berarti bukan pemahaman. Kalau diterjemahkan, terjemahan Al-Quran itu bukanlah Al-Quran, bukan. Wah, terus yang nerjemahin siapa, Bang? Loh, berarti bukan soal siapa. Kalau siapa udah mengarah ke subjek. Ini mau bahas subjek, ini mau bahas terjemahan Quran, atau ini mau bahas Quran yang mana lu? Berarti abangnya nggak terima ini. Loh, kok nggak terima ini gimana sih? Yang saya tanya, gini Bang. Loh, bukan saya nggak terima terjemahan. Biar kalau orang Anda paham memberi semua ya. istilah kepada terjemahan Al-Quran adalah Quran, itu salah. Terjemahan Al-Quran itu bukanlah Al-Quran, karena Al-Quran itu yang berbahasa Arab itu, gitu loh, paham nggak? Iya tahu, tapi kan dalam bahasa Arab pasti bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia loh, Nah, Bang. yang diterjemahkan itu definisinya, istilahnya itu bukan Quran, tapi terjemahan Al-Quran, bukan Quran. Iya, berarti terjemahan ini salah dong, Loh, terjemahannya nggak salah, tapi istilahmu yang salah. Bang. Makanya saya bacakan. Istilahmu yang salah. Ketika kamu menyebutkan istilah Al-Quran, tapi yang kamu baca adalah bahasa Indonesia, berarti itu bukan Quran. Nih aku punya datanya nih. Nih aku punya datanya. Kamu nggak terima bahasa ini. ayat 33. Sabar dulu. Silakan Ya. saudara-saudara yang di bawah Santai dulu. Nih datanya nih. Aku punya data bahwasanya terjemahan Al-Quran itu bukan Quran nih. Nih aku gedein ya, bentar ya. Aku punya datanya. Pakai data kita, Bang. Silakan dibuka. Ini data juga ini. Santai dulu. Nih, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Iya, Kalau tahu bukan.
Astaga. Dengerin dulu Bang. Biar pinter dengerin dulu ya. Dengerin dulu biar pinter. Gak terima ini Santai dulu Bang. Santai ya. Gak terima terjemahan dia. Takut dia kalau dia ini. Santai dulu Bang. Tenang dulu Bang. Jangan emosi. Kok emosi? Kok jadi abang yang emosi? Sebentar, saya analogikan kita bacakan begini. dulu. Apakah masuk akal kita harus membaca dalam bahasa Arab sedangkan kita tidak memahaminya, Bang? Masuk akal sekarang yang mau Anda tanyakan itu yang terjemahan Al-Quran atau Quran? Yang Anda tanyakan yang mana? Yang saya tanya ini sesuai isi Quran tapi dalam bahasa Indonesia, Bang. Kayak yang Quran itu yang ini. Makanya ini Quran. Silakan diterjemahkan kalau begitu. Kalau abangnya sendiri kalau bahas terjemahan Quran berarti bukan Quran. Astaga, nggak terima terjemahan bahasa Indonesia dia. Ini dia. ada datanya nih loh. Kemenak nih, ini data dari Kemenak langsung ya. Iya. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran loh. Terus bagaimana kita bisa memahami dalam bahasa Indonesia, Bang? Saya tanya lagi ya. Bagaimana kita memahami dalam Ya kita pahami dengan terjemahan kan begitu. Nah terjemahan itu bukan Quran gitu loh. Paham? Wah, sebentar saya tanya. Gitu loh. Bagaimana cara ini tulisan Arab tersebut dalam bahasa Indonesia bisa nggak? Saya tanya. Ya yang kau tanyakan, yang mau kau tanyakan ini kan terjemahan Quran. Berarti yang kau tanyakan bukan Quran. Baru saya jawab. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana kita memahami dalam bahasa Indonesia? Saya tanya kamu. Ya berarti kesimpulannya yang kau tanyakan istilahnya itu bukan Quran, tapi terjemahan Quran yang notabene bukan Al-Quran. Kalian bisanya doang bahasa Arab tapi nggak tahu artinya itu. Loh, ya yang kamu tanyakan saya tanya nih, yang kamu tanyakan ini apakah Al-Quran atau terjemahan Al-Quran gitu loh. Yang kamu tanyakan yang mana? Saya simpel loh. Yang kamu tanyakan apakah A terjemahan Al-Quran, B Al-Quran, yang mana? Enak kena ludah kudus. Enak, lezat. Alhamdulillah. Lezat kan? Lezat ludah rohani. Udah dikasih tahu terjemahan Al-Quran bukan Quran. Ya kalau kau menanyakan terjemahan berarti simpelnya, Bang saya mau tanya yang terjemahan Al-Qurannya Bang, yang bukan Qurannya. Oke silahkan, simpel. Nah kan gitu kan. Ayo kena ludah kudus, enak ya. Ya, gagal ya mau framing di sini ya. Gagal. Gitu loh. Ayo silakan Cia. Apa? Oke. Oke ya. Oke kan? Oke nggak? Halo Ustadz. Halo Ustazah. Halo. Kenapa sih harus bahas ini terus tiap hari? Apa sih? Maksudnya gimana? Kenapa harus bahas tentang agama terus di TikTok? Loh, emang ada dari undang-undang kita yang melanggar gitu, ada nggak? Tidak ada, cuman yang kalau tidak ada ketentuannya melanggar berarti kita tidak melanggar kan, betul nggak? Ini cari koin atau gimana ya? Enggak, saya nggak cari koin. Abang butuh, Anda butuh koin ya rupanya. Anda butuh koin? Kalau gini, enggak, aku nggak butuh koin. Kalau nggak butuh koin, sekarang begini. Ini kan diskusi lintas agama yang tidak dilarang oleh negara, ya kan? Nah, sekarang Anda mau ngelarang kami begitu? Iya. Iya. Bukan ngelarang, tapi kalau bukan ngelarang, ya udah kalau dengar gitu. dulu penjelasan aku. Kalau nggak melarang, sekarang kita langsung ke tema kasihan nasib Yesus tuh. Kasihan nggak? Bukan. Kasihan? Masalahnya kayak gini, bukan masalahnya kayak gini Ustadz. Kalau emang mau komen, jangan ke muridnya, jangan ke murid Kristen. Kalau Ustadz komen, itu langsung ke itunya aja, ke pembuat Alkitabnya aja kalau mau. Apa sih? Jangan ke muridnya. Loh, Anda mengimani nggak kitab Anda? Makanya kalau salah, jangan bahasnya ke muridnya. Loh,
Berarti Anda mengimani yang salah? Bukan mengimani yang salah, masalahnya kalau misalnya bahasnya jangan ke muridnya, ke orang tertinggi iya. aja. Enggak, kalau dia bahas ke muridnya Kak, ini dia turunkan pasti kalau udah kena mental dia. Dia turunkan. Sejak kapan saya kena mental? Kamu menurunkan orang tadi saya lihat itu barusan si ketawa. Iya, saya ngeludahin itu, Iya, kamu kan kena mental kamu kena mental kamu, makanya nggak bisa nanggapin video itu, nggak bisa kamu. Kok kena mental apanya yang kena mental? Saya tanya kamu dulu, kamu bisa nanggapin nggak video tadi? Kamu bisa Video nggak? apa? Video Yang apa? tadi video diputar itu saya dengar. Video apa? Coba Ada kasih tahu itu saya video apa? yang Video apa? kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Oke, saya tanggapin ya. Nih saya dengar, saya putar Iya, dulu saya sampai habis, Iya, saya tanggapin nih ya. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga ada. Enak kan kena ludah. Enak, mau saya ludahin Cia? Mau. Janganlah komen di muridnya, komenlah ke pembuatan Alkitab. Ayo, mau saya ludahin lagi. Siapa yang mau ludahin? Ayo. Ya saya udah, panggil. Ustadz cari aja pembuatan Alkitab itu siapa, komen ke orangnya yang buat. Apa sih? Agak jelas nih orang. Mau Bukan diskusi nggak? jelas. Ya kalau nggak mau Masalahnya ini diskusi pembahasannya. turun. Kalau nggak mau diskusi turun. Nggak simple. Mau nggak diskusi? Ya setidaknya Nggak, jangan saya tanya. bahas. Mau nggak diskusi? Ini diskusi teman, temannya ini. Ya oke, kalau mau diskusi, ini temanya kasihan nasib Yesus. Menurut Anda kasihan nggak? Kasihan nggak? Ayo. Hei, Mak, diem dia. Itu ada yang komen pendeta. Enggak, jangan bahas komen di bawah. Saya tanya Anda, Yesus disalib, menurut Anda kasihan nggak? Kasihan kenapa? Ya sudah, berarti kasihan kan nasib Yesus? Apa sih ini langsung ke isinya? Loh iya kan kasihan kan nasib Yesus. Ini loh temanya ini loh. Kasihan kan nasib Yesus? Ya kan? Aku cuman kasih tahu. Aku nggak mau dikasih tahu gitu loh. Kok nggak mau dikasih tahu? Ya kan hak saya itu, bukan hak Anda. Ya terus kalau hak Ustadz jangan bahas Kristen. Loh, kenapa nggak boleh dibahas? Emang ada larangannya? Ya, saya tanya. Karena bukan agama Ustadz. Ada larangannya. Oke, ada larangannya nggak dari pemerintah? Ada nggak? Nggak ada sih. Ya kalau misalnya nggak ada larangannya, ya Anda jangan melarang-larang. Anda siapa rupanya? Anda siapa? Aku tanya. Anda presiden bukan? Jangan dulu ngomong. Gubernur bukan? Anda polisi bukan? Anda TNI bukan? Wali kota bukan? Anda bukan siapa-siapa, saudara. Berarti ini room cari koin. Kenapa harus bahas Ya agama? terserah, mau dianggap cari koin nggak apa-apa. Ada apalagi yang mau disampaikan? Jangan nangis gitu loh. Jangan nangis dong. Mbak Cia. Anjay. Emang Mbak ada Mbak Cia. Ada lihat aku nangis. Mbak, bisa dengar suara saya nggak, Mbak? Bisa dengar suara saya nggak? Kan itu banyak room Kristen yang sama kayak gini nih, buka room debat kayak gini. Si Bombom, si Agatha, si Mikana, si Edis. Mbak udah ngomong belum? Terus Ya siapa udah diam. bikin aturan Ya kayak Anda gini? nggak bisa Ustadz? ngelarang-larang kami gitu loh. Karena kalian juga membahas Al-Quran, membahas Islam, bahkan
kalian mengambil nama Tuhan kami gitu loh. Ayo. Ya udah. Oh ya udah. Ya belum, ya balikin dulu dong nama Tuhan kami, balikin dulu, jangan dipakai. Jangan dipakai nama Tuhan kami, ayo. Jangan dipakai. Mbak, kalau Mbak keberatan dengan adanya room ini, harusnya Mbak itu masuk ke room Kristen juga, kayak room si Edis, si Bombom, si Agatha, terus room siapa lagi itu masuk. Peringatkan mereka, kalian cari koin, ngebahas masalah Islam terus tiap hari. Ngomong dong ke sana, berani nggak? Kesibukan para lelaki di sorga adalah ngawinin Tuhannya sendiri. Woi, mau ikut dialog itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Terakhir ngobrol kita 2001 loh. Ya Mbak Cia kalau bisa begini Mbak Cia, saran saya begini. Mbak Cia ini kan belum dewasa gitu kan, ya kan, mungkin belum haid gitu kan. Saran saya mainan pasar-pasaran dulu atau mainan kapal-kapalan dulu, kayak jangan naik ke komal-komal orang dewasa ya. Ini khusus orang dewasa Mbak, bukan untuk anak kecil. Diem dulu, woi, papa ngomong itu loh, papa ngomong diem dulu. Mute. Nah gitu Mbak, ya. Woi, bisa di mute? Bisa lah. Jangan gitu ya Mbak. Ini room orang dewasa, bukan room anak kecil. Ya, Mbak mungkin bisa lah datang ke playground setempat gitu, mungkin di mall-mall tempat dekat tinggal Mbak itu ada playground. Itulah main-main ke situ, jangan main-main ke komal ya Mbak. Thank you ya. Makasih ya Mbak ya. Gitu dong. Dia infonya Bang Ardi, Cia ini kan sering nanya-nanya dalam konsep ketuhanan nih Mbak Cia ini. Dan selama ini karena Mbak Cia ini mungkin jengah kali, karena memang ketika kita ini di komal-komal ranah diskusi lintas agama Mbak Cia, yang namanya kebenaran itu bila disampaikan pasti ada dua reaksi yang berbeda Mbak Cia. Ketika kebenaran itu disampaikan pasti ada dua reaksi yang berbeda. Pertama, orang cerdas itu akan merenung Mbak Sia. Tapi kalau orang jahil, orang on itu akan tersinggung. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, mau ateis, agnostik, Buddha, Hindu, bahkan Kristen, bahkan Muslim, ketika disampaikan kebenaran itu dia akan merenung, bukan malah tersinggung. Gitu loh. Sama persis kayak tadi yang ditanyakan surat An-Naba ayat 33 itu, kalau dia mengerti dengan bahasa Arab, kalau kalimat dari kawaiba itu gadis-gadis remaja, atroba itu seumuran, sebaya, gitu loh. Tapi karena mereka itu hanya modal terjemahan, itulah gunanya kita dikasih sama ayah ibu sekolah itu untuk bisa baca dan bisa tulis original teks supaya kita nggak dibohongin dalam terjemahan, gitu loh. Sayang, kasihan orang tua udah nyekolahin kita tinggi-tinggi terus kita tuh hanya modal terjemahan saja. Maka itu kan kita disuruh untuk belajar, nuntut ilmu gitu kan. Cari tahu. Karena Tuhan tuh gak ciptakan mata doang, ada pendengaran telinga, ada hati nurani akal budi ini untuk mencari kebenaran itu. Nah kalau seumpama larinya tentang masalah keimanan dan tersinggung di situ, ya harus dicari tahu. Kenapa bisa kayak gini gitu. Bukan malah kita yang disuruh diam, jangan urus agama orang. Justru karena yang beda dan banyak itu penjelasan manusia. Yang banyak dan beda itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Secara Tuhan itu satu, Esa. Maka cari tahu Mbak Sia. Gak mungkin yang menciptakan alam dunia antariksa ini dua Tuhan, gak mungkin. Pasti satu Tuhan. Cuman yang beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Maka disitulah ada yang namanya ukuran tolak ukur kebenaran itu di kitab suci. Cari tahu. Itu Mbak Sia. Bukan malah Mbak Sia malah melarang kami yang berdiskusi lintas agama suruh diam gak ngurusin. Kami gak ngurusin. Sama dengan Mbak Sia berkata, "Hei, ini motor saya. Saya yang beli pakai duit saya. Kenapa kau ikut-ikut motor saya? Ini yang saya beli saya." Iya Mbak Sia, masalahnya onderdil yang ada di dalam motor itu punya saya. Itu masalahnya lintas agama perdiskusian itu ada. Benar itu motor kamu beli, benar itu atas PPKB kamu, STNK kamu yang punya duit. Cuman masalahnya ada onderdil di dalam motor itu yang kau ambil dari onderdil kami. Paham sampai sini Mas ya? Itu loh. Lanjut yang lainnya.
gitu, paham gak tuh Mbak Cia? Ini penjelasan udah sempurna banget ini, masa belum paham juga? Tapi kalau kalian mau menghentikan kami di sini, hentikan dulu di kalian. Hentikan dulu di kalian. Baru kami berhenti. Cabut dulu. Hapus dulu tuh semua istilah-istilah Islam yang dipakai sama kalian di Bible. Setuju. Hentikan misionaris. Sepakat. Sepakat. Baru kami berhenti. Kami nggak pernah ganggu Buddha Hindu, betul nggak Ken Santang? Buddha Hindu kami nggak pernah ganggu. Nggak pernah ganggu kami Buddha Hindu. Karena dia nggak pernah pakai bahasa kami. Original text mereka menggunakan dengan original text yang ada. Tiba-tiba datang Belanda 300 tahun. Mati bijak. Ada namanya juga ulama pun masuk, ulama itu di Bible. Masuk pula Alkitab pula. Masuk pula Allah di situ. Orang teos kok berubah jadi Allah. Ngadi-ngadi. Lanjut Kang Santan. Ya, selama mereka masih memakai istilah-istilah yang ada di Islam dipakai ke mereka, masih ada misionarisasi yang ingin memurtadkan umat muslim, kita tidak akan berhenti. Mau siapapun yang ngelarang. Jangankan ini siapa ya, si Cia ini, bagi kami ini hanya upil. Jenderal-jenderal aja yang akan menghentikan kita, kita lawan. Umat muslim tidak akan gentar. Apalagi sama bocah kayak gini. Sosokan mau ngantiin kami. Dia sambil belajar kali bang, abangku. Dia lagi belajar, tapi nanti ya, tapi caranya salah, caranya salah. Caranya benar, salah. tujuan dia benar, tapi cara dia menempatkannya bukan pada tempatnya. Kalau Basia mau tanya Islam, masuk komal kami, komal saya pribadi. Jadi bisa, komal kita bisa. Tapi kan jangankan yang pakai perasaan, maaf gitu loh abangku, teman-teman semuanya, sahabatku, yang sering transfer aja bisa kita tinggalin, apalagi cuman sayang udah makan belum, modalnya cuman nanya udah makan belum. Yang sering transfer aja kita tinggalin, mati bijak. Lanjut. Ya mungkin dia masih masih bocil, masih belum paham mungkin ya. Maklumin aja. Pacaran. Nggak nyambung kan Santang, kasihlah sesuatu yang nggak nyambung biar dia mikir, nggak pakai perasaan. Gue jadi gitu gue pacaran. Kami nggak pernah ribut sama Buddha Hindu. Diskusi ini ribut nggak pernah ribut sama Buddha Hindu. Nggak pernah. Mana ada ribut Buddha Hindu? Karena nggak pernah menggunakan istilah yang sama, yang dicomot-comot gitu loh. Gitu Mbak Sia. Ini supaya edukasi Mbak Sia mengerti gitu. Kenapa? Kok ganggu motor kami? Motor saya beli pakai duit saya, PPKB nama saya, STNK nama saya. Kok ribut Hanafi? Onderdil dalam motor kamu nyomot jadi motor saya, itu masalahnya. Gitu. Masih nggak paham juga analogi ini. Lanjut. Ya kalau masih nggak paham juga ya sambil nongkrong aja di toilet merenung. Langsung diem dia. Buka mute-nya. Sok ngomong lagi, ngoceh lagi. Nanya-nanya dia pernah sering bertanya tentang keislaman, ya kan, tentang masalah ketuhanan. Kalau di Kristen kan ilmu logikanya, mana mungkin Tuhan sang pencipta berubah jadi yang dicipta. Gitu loh. Kalau kita berpendidikan sekolah dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan TK, Bimba, ini warna putih, ini warna hitam, sampai kelas 5, kelas 6, SMP, SMA. Ini putih atau hitam? Dia akan mengatakan putih. Kalau putih, putih, hitam, hitam. Tapi mungkinkah warna putih dikatakan warna hitam? Mungkin bagi orang yang nggak belajar. Karena dia nggak pernah belajar. Mungkin warna putih
bisa berubah jadi warna hitam karena nggak pernah belajar. Nah justru itu di Komal Lintas Agama ini tujuannya seperti abangku Bang Kian Santan, Kriosmoto, ya Ardiansa buka-buka Komal itu tujuannya untuk mengedukasi. Nggak pernah kita maksa Bunda Sia ayo masuk Islam, nggak boleh. Di agama kami itu nggak boleh maksa orang untuk masuk agama Islam. Nggak boleh. Dilarang. Apalagi ditukar sama Indomie 1 dus, nggak boleh. Makanya ada yang kayak gini Bunda Sia karena ada yang nawarin mie, Indomie untuk masuk. Ya itulah. Ya kan itu ada istilah Ustadz, ada istilahnya gini, Indomisasi, hamilisasi, nikahisasi, paksaisasi. Ada cintaisasi juga, cintaisasi. Karena kalau orang udah cinta itu on. Mau kiai, mau ustadz kayak mau profesor, mau S1, S2, S3, bahkan temennya Bang Ardian sama S bom sekalipun kalau udah jatuh cinta on. Kriosmoto juga kalau udah cinta juga on. Udah cinta. Gitu loh. Gimana? Kabur kan? Gua kata juga apa kalau udah ngomong cinta. Kalau udah ngomong cinta. Tapi buat ini mah ya, buat renungan buat teman-teman muslim ya, terutama muslimah ya, muslimah. Janganlah nikah dengan kawin dengan di luar agama Islam, gak disunat, najis nanti bau itu kulupnya. Jangan sampai itu barang yang najis masuk ke rumah. Kok aku dibilang muslim? Kok aku dibilang turun? Mental berarti sih. Gak usah baper, berarti mental Mbak Sia. Berarti mental. Soalnya dari tadi di mute doang, gak dibuka-buka. Mental berarti. Ya, jangan baper lah Mas ya gitu. Biasa dari Komal Lintas Agama tuh biasa. Apalagi kan tadi kata hostnya Kian Santang bilang gara-gara cinta gitu untuk jangan kamu mau nikah gara-gara ini nih. Saya bilang ada pertanyaan. Padahal aku nggak turun loh. Ya udah kan tadi udah di closingin omongannya. Jangan baper lah berarti bilang aku diturunin, ngapain aku dibilang turun sendiri padahal kalian yang nurunin loh. Coba ya udah kan tinggal naik lagi aja, naik turun kan enak Bas ya. Naik turun tuh enak. Makanya jangan mitnah. Yang fitnah siapa? Ya iya, ngapain aku dibilang turun sendiri padahal kalian yang nurunin. Nggak ada, saya mau nurunin Bas ya, saya nggak kuat. Ada sendal nggak sih teman-teman bakyak? Bentar. Ini nih, udah muter omong ini, Mbak Cia gini nih, cara nurunin orang gini 1, 2, 3. Nah ini diturunin. Nah ini diturunin nih, kayak gitu. Ini tuh room debat, room diskusi, bukan room curhat. Dudul. Tiba-tiba kita dinasihati. Tapi makasih nasihatnya Mbak Cia. Naik lagi nggak apa-apa Mbak Cia kalau mau nanya-nanya. Naik lagi tapi jangan lupa ntar diturunin lagi kalau nggak bener. Komal ini kalau nggak cantik, terus kalau kata Bang Ardi kalau nggak ada, ya jangan lupa singa dulu. Susah naiknya Mbak Cia. Iya. Tapi saya itu paling malas ya Ustadz kalau ngobrol dengan mak-mak kurang belanja. Malas saya. Aduh. Parah. Mending saya emang ngobrolnya dengan emak-emak yang suka joget. Nah baru saya suka. Kalau sama emak-emak yang kurang belanja, aduh. Tapi benar juga tadi Bang Kian bilang katanya kalau beda agama Ustaz itu gimana ya? Pernah juga ada yang nanya, Ustaz saya sama dia mau nikah beda agama. Lalu dia nyari Tuhan aja salah, apalagi nyari keputusan, saya bilang gitu. Iya bener. Gini nih ngerinya Ustaz. Kalau saya ngerinya gini, itu kan gak disunat. Berarti di kulupnya itu ada hal-hal yang najis. Jangan sampai hal-hal yang najis itu masuk ke rumah muslimah. Jangan itu kotor itu cucinya harus sama tanah 7 rupa itu dicuci, masukin cuci lagi, cuci lagi. Ih, jorok. Tuh ada siapa? Cinta itu. Ada Kriosmoto sampingnya ada cinta pula. Cinta pula namanya nih. Cinta apa ini? Cinta indah. Lanjut, tapi ada yang simpel sih sekarang mah. Kalau misalkan mau dicuci gitu bekas yang berkulup, Ustadz, tinggal kita sewa belambir disemprot.
sambil ambil tuh. Keluar semua dadaknya. Cinta monitor cinta, namanya Si cinta. Rasmi ini. Si Cinta Rasmi. Aduh, kebayang ya Selamat siang. Selamat siang. Rasmi kebayang cinta. kalau sama si Rasmi. Kebayangnya gini Tad. Pas malam pertama kita kangkangin langsung keluar asap hitam, bus bus bus, bau ban kebakaran. Ngeri ay. Kenapa pada diam? Bibir-bibir gua ya terserah gua mau ngoceh mau diem lu kalau kenapa jadi Bagaimana? akur. Oke. Bagaimana dengan Maryam 71? Maryam 71 oke, saya jawab ya. Sebelum Ustaz yang jawab, saya yang jawab. Lu mute dulu. Mute dulu. Nah, orang muslim itu akan mendatangi neraka. Betul, saya setuju. Orang muslim akan mendatangi neraka. Nonton konser orang-orang Kristen yang lagi direbus di dalam api neraka. Nah, abis nonton konser udah selesai, kita langsung lari ke surga guys. Indah. Itu jawabannya. Ayo, nanya apa lagi? Cuma nonton konser doang, orang Kristen lagi direbus di neraka. Naik apa ke surga? Naik apa? Naik apa ke surga? Naik apa namanya? Kereta layang, kereta layang. Bohong ya, nggak ada ayatnya. Ada lah ayatnya. Yo, nanya apa lagi lu? Gua jawab lu. Tanya tuh ke Ustadz tuh. Orang muslim di surat Maryam 71 akan mendatangi neraka. Gua benerin, gua setuju, gua sangat setuju gua. Cuma nonton konser orang-orang kafir lagi dilebus di dalam neraka. Habis selesai nih kita bosan nonton konser. Ke surga kita pulang, guys. Oke, contoh begini. Kalau penafsirannya Bunda Rasmi kan nggak gitu Kian Santan. Hah? Kalau Bunda Rasmi kan Oke, contoh begini, host. begitu Host, kan. bentar, Dia itu bentar, masuk. Memang kalau untuk orang kafir nggak ada yang mendatangi tapi masuk. Masuk kalau kita Oke, mendatangi kan. host, begini, dengar dulu. Jika adalah kecelakaan beruntun, mati orang banyak, itulah contohnya di neraka, disiksa di neraka gitu kan. Lalu yang muslimnya ini menengokin aja itu yang kecelakaan beruntun. Mampus lo, mati Iya, lo. yang kecelakaan Itu beruntun kan ajaran semuanya pakai agamanya. salib. Ajaran agamanya seperti itu. Iya, Hello? yang kecelakaan beruntun kan semuanya pakai salib. Mati lo, dosa lo, mampus gitu ya. Nggak nolongin ya. Iyalah. Ayo nolongin dunia dablek. Hakan kusiata. Hakan kusiat tulang. Hebat ya ajarannya ya. Aduh. Lebok Buat saya merinding Lebok ajarannya. kusiata tulang. Mamam. Nah, selama dunia dablek. Berarti kalau ada orang kecelakaan beruntun itu kamu nengokin aja, kamu lewatin, mati lu, dosa lo. Lagi dia bilang jangan ngebut, salah sendiri kan dia bilang jangan ngebut. Begitu ya. Enggak, Ajaran Rasmi. Tuhannya begitu ya. Kan tadi bilangin dari awal. Rasmi, gini Rasmi, gua bukan syukurin lu, syukurin lu kecelakaan, enggak gitu. Kalau gua yang lewat, syukurin lu kecelakaan lu sambil gini nih. Lah tapi tadi kalian Sambil bilang gitu tuh, sambil ngeludah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Nafi. Assalamualaikum Mati lampu semuanya. Misalnya akun baru nih, 8 biji permanen cuy. 8 biji permanen. Silakan teman-teman yang 1,5 di follow cuy. nih Ustadz Kiamoto gimana kabar? Ustadz Hanafi. Alhamdulillah sehat. Ayo Abang dah. teman-teman yang 1,5 tembusin sampai 1K dulu nih di follow nih. Nanti Ki. Nah teman-teman ya ini Ustadz Hanafi kan suka dakwah ya teman-teman ya. Jadi tolong di follow yang 1,5 ini di follow. Abis di follow report aja guys. Report. Parah lu. Kalau Kian Santang mah banyak bohongnya Kian Moto.
Dari awal Mei katanya mau ke Makassar sampai sekarang belum datang tuh. Ntar nunggu ini dia, nunggu proposal dari